Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda materi usul fikih, sumber hukum Islam yang disepakati. Jadi Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW atau dikenal dengan hadis, ijma dan qiyas. Nah, sumber hukum Islam pertama yang disepakati itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran sumber hukum utama Islam yang disepakati. Maka di sini jelaskan Al-Quran secara global aja menjelaskan tentang status hukum atau keberadaan sesuatu. Maka Al-Quran pertama kali diturunkan yaitunya surat Al-Alaq. Apa sini surat Al-Alaqnya 1-5 yang menerangkan tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah maka kita disuruh membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan alam ini. Maka sumber dari ilmu pengetahuan itu adalah membaca. Seseorang tidak akan bisa mengetahui, memberi dan mendapatkan informasi kalau dia tidak membaca. Maka perintah Allah pertama kepada hambanya dengan perintah Iqra. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan kita harus baca dulu. Baca pedoman, baca tata cara, dan baca aturannya. Misalnya cara sini, pertemuan yang lalunya 1, 2, 3 kita disuruh mendirikan sholat. Kalau kita tidak membaca hukum yang disajikan dalam sholat itu secara global aja tentang pernyataan aqimus shalah itu. Aqimus shalah, seseorang tidak akan tahu dirikanlah sholat karena itu adanya perintah wajib mendirikan sholat, dirikanlah sholat. Aqimus shalah. Maka kita tidak tahu kalau kita tidak membaca sama sekali bagaimana cara pelaksanaan dari pendirian sholat. Contoh yang disajikan di sini tentang Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang pertama. Nah, di sini kita lihat ayat tentang keharaman dasar hukum yang menyatakan tentang keharaman memakan harta anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda lihat nantinya ya nak ya pada surat An-Nisa ayat 4. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim maka itu merupakan suatu zulman, kezaliman. Disambung oleh ayat lagi, ya'kuluna fi butunihim nara. Jadi mereka yang memakan harta anak yatim tersebut di dalam perut-perut mereka itu adalah api. Api apa yang terkandung di dalamnya? Api neraka yang menyala-nyala. Wasaya selauna syaima. Maka nyatakan di sini lagi api yang menyala-nyala itu adalah api neraka yang sangat besar. Jadi apa ayat yang terkandung di sini? Ayat Al-Quran dinyatakan di sini larangan bagi seseorang untuk memakan harta anak yatim. Kenapa kita dilarang memakan harta anak yatim? Maka dilanjutkan oleh ayat orang yang memakan harta anak yatim itu adalah zulman, zalim, merupakan suatu kezaliman yang besar. Di mana innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ima. Maka di dalam perut mereka yang memakan harta anak yatim itu ada api neraka yang sedang menyala-nyala. Jadi menyala-nyala sini adalah api neraka yang besar dalam perut mereka. Panas ya. Terbayang enggak kalau Ananda ada api dalam perutnya? Pasti panas ya. Itu panasnya luar biasa. Maka adanya larangan pertama ditegaskan adanya larangan memakan harta anak yatim karena itu merupakan suatu kezaliman. Setelah itu kenapa itu dilarang? Karena harta anak yatim seharusnya kita sebagai orang yang terdekat dengan dia dan lain sebagainya harus menjaga, memeliharanya supaya harta tadi terlindung, bahkan kita harus membantunya. Yang ayat kedua menerangkan juga larangan untuk mubazir. Apa di sini larang mubazir? Wala tubazzir tabzira. Surat berapa itu? Surat berapa itu? Al-Isra ayat 26. Jadi wala tubazzir tabzira. Jadi wala adanya lam nahi, larangan, wala tubazzir, dan janganlah kamu mubazir. Jadi adanya lam nahi menghendaki kepada haram. Segala sesuatu yang menghendaki kepada yang haram itu, maka itu sangat dilarang secara tegas karena itu mendatangkan dosa. Jika dilakukan seseorang adalah berakibat kepada dosa. Jika berakibat kepada dosa, maka dia akan dihukum sebagai hamba-hamba yang tidak
mengindahkan atau tidak menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi wala tubazzir tabzira. Janganlah kamu suka berbuat membazir, menghambur-hambur hartamu yang tidak ada manfaatnya. Secara apa? Secara boros. Jadi misalnya Anda bulan puasa ini Anda mau berbuka, Anda cuma 2 orang atau 4 orang di rumah. Anda beli pembukuan yang sangat banyak, sehingganya banyak yang terbuang daripada sangat banyak Anda nikmati. Kenapa? Karena pada bulan puasa tuh kalau di siang hari gitu kita ingin belanja semuanya rasanya mau habis. Rasanya mau ludes kita nikmati. Ternyata kenikmatan yang kita peroleh pada bulan Ramadan itu salah satu adalah di saat kita berbuka. Di saat kita berbuka Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Sedikit aja kita makan dulu baru perut kita tuh sudah kenyang. Hari-hari biasanya kita tidak dapati seperti itu. Maka berbahagialah atau kenikmatan yang didapat oleh orang yang berpuasa ada 2, salah satunya adalah di waktu berbuka. Maka jangan Anda beli banyak-banyak. Itu akan mubazir. Karena mubazir ikhwan syaitan. Karena mubazir itu adalah saudaranya syaitan. Cukup kalau kita berempat di rumah atau berdua di rumah kita hitung. Berapa? Kita takar, kita taksir. Berapa rasanya kebutuhan yang bisa kita nikmati makanan ini sehingga dia menjadi habis. Oke, kalau gitu lebih bagusnya kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ingat ya nak ya, sudah apa? Yang ketiganya contoh yang berarti keempat. Contoh yang keempat di sini tentang Al-Quran itu dasar hukum pertama, dasar hukum utama, sumber hukum utama di dalam apa? Di dalam hukum Islam. Yang ketiga, yang keempatnya larangan membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi? Karena ciri khas salah satu manusia, khas manusia itu adalah sifatnya saving and protection. Menjaga dan melindungi dan menjaga suatu keamanan. Jadi kalau sesuatu yang dia membuat kerusakan, maka Allah secara tegas melarangnya. Apa dasar hukumnya di sini? Yaitunya surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Apa yang nyatakan wala tufsidu, adanya lanahi lagi. Wala tufsidu fil ardi. Jadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu coba-coba. Nah, ini mencoba-coba baru aja ya, baru ya. Dan janganlah kamu coba-coba membuat suatu kerusakan di muka bumi. Jadi apa bentuk kerusakan di muka bumi? Di sini ba'da islahiha setelah bumi itu ada perbaikannya. Sesudah diperbaikinya. Maknanya di sini jangan kita bikin kerusakan. Kerusakan dalam bentuk ada apa? Pertama, kerusakan dalam bentuk fisiknya bumi itu. Seperti sudah ditanam pohon-pohon yang bagus, maka kamu tebang dengan sembarangan tanpa mempedulikan, tanpa memperhatikan nanti terjadinya suatu kerusakan. Apa kerusakannya? Banjir dengan ditebang pohon tanpa ada perhitungan, tanpa melihat kepada ilmu kehutanan, maka akan ketika terjadinya hujan, maka bumi itu akan longsor atau banjir, maka bumi menjadi rusak karena sudah tandus, karena sudah longsor, sudah banjir. Ba'da islahiha, setelah diadakan perbaikannya, artinya setelah terjadinya longsor tadi, setelah terjadinya banjir tadi, maka diulangi menanam pohon lagi yang dikenal dengan reboisasi, maka Anda tebang lagi. Maka Allah secara tegas melarang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Apa maksudnya di sini? Apakah kamu tidak takut? Nah, ini ya pertanyaan lagi ya. Apakah kamu tidak takut dan harapan akan dikabulkan sesudah rahmatnya Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika kamu itu bikin kerusakan setelah adanya perbaikan di muka bumi ini, atau sudah diadakan reboisasi, banjir diadakan reboisasi lagi, lalu kamu bikin kerusakan lagi, apakah kamu tidak takut bahwa sesungguhnya
rahmat Allah itu lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka di sini dijelaskan membuat kerusakan tidak boleh. Tadi Bunda jelaskan kerusakan dalam bentuk fisiknya bumi dan kerusakan dalam bentuk non fisik. Kenapa terjadinya gempa bumi? Kenapa terjadinya banjir? Kenapa terjadinya longsor dan lain sebagainya? Kenapa terjadinya gunung meletus? Maka kamu harus koreksi diri, apakah kamu sudah mengabdikan diri kepada Allah atau belum? Yang pertama. Yang kedua, apakah kamu sudah atiullah wa atiur rasul belum? Maka sesungguhnya kalau kamu sudah kembali kepada Allah dan Rasul, artinya rujukan referensi kamu pertama itu adalah Al-Quran. Aturan-aturan cara beribadah itu kamu laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Maka umat manusia terlalu banyak melaksanakan perbuatan maksiat. Maka Allah tegur dengan caranya Allah dengan mengucapkan kun fayakun. Terjadi gempa, semuanya dihancurkan. Rumah runtuh, segala bangunan megah runtuh. Karena melihat perbuatan manusia tidak juga mau bertaubat. Tidak mau juga mengabdikan diri kepada Allah. Yang seterusnya didatangkan Allah longsor. Manusia terlalu banyak berbuat dosa. Masjid tidak dimanfaatkan untuk beribadah. Dan segala macam-macamnya. Sehingga Allah tegur dengan cara itu dengan mengucapkan kun fayakun. Dengan adanya musibah, seharusnya kita introspeksi diri. Kenapa Allah datangkan musibah? Itulah jawaban yang sebenarnya yang dijelaskan dalam surat apa tadi itu? Yang Bunda sampaikan tadi itu, yaitunya surat Al-A'raf ayat 56. Nah, sudah Bunda jelaskan pula yang kemarin tentang kewajiban mendirikan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Maka dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Maka keterangan mendirikan sholat di sini adalah sumber hukum pertamanya adalah Al-Quran. Kita tidak tahu bagaimana pelaksanaan mendirikan sholat. Maka dijelaskan oleh hadis. Hadis menjelaskan salu kama itu minsali. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholat. Maka kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Bagaimana kita melaksanakan sholat? Maka dijelaskan oleh fikih ibadah. Maka belum juga ketemu lagi. Kita lihat pada buku pedoman pelaksanaan fikih sholat. Oke, selanjutnya itu tentang Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama. Dan apa-apa aja hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu? Hukum-hukum terkandung dalam Al-Quran ada 3 ajaran pokok. Pertama, ajaran yang berhubungan dengan akidah. Dari mana kita melihat, mengajak kita untuk beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Setelah itu, khalaqallahu fil ardi khalaqallahu fis sama'i fil ardi was sama'i. Sesungguhnya Allah sudah jadikan langit dan bumi. Nah, kalau sudah Allah jadikan langit dan bumi, maka bagaimana kita umatnya, hambanya harus mengabdikan diri kepadanya. Juga kita berpikir lagi, kalau sudah langit dan bumi pasti ada sang penciptanya. Siapa sang penciptanya adalah Allah. Allah sang penciptanya di sini. Jadi kalau sudah Allah jadikan langit dan bumi, so pasti kita harus mengabdikan diri kepada Dia. Nah, kita lihat lagi bagaimana cara pembuktian keimanan kita kepada Allah. Kalau Allah ciptakan langit dan bumi berarti penciptanya hanya satu. Kenapa? Kita bayangkan dan kita saksikan begitu indahnya penciptaan langit dan bumi, pasti penciptanya satu. Dari mana kita melihat? Andaikan penciptaan langit dan bumi ini berbilang, maka dia akan bertengkar. Maka dia akan berantam dalam pelaksanaan penciptaan sesuatu. Contoh, manusia sudah diciptakan dengan apa? Dengan sebutan syadun kamilun. Dengan bentuk yang sangat sempurna. Coba kamu berdiri satu orang aja di depan ini. Kalau keandaikan kamu diciptakan oleh banyak Tuhan, seperti banyak Tuhan, maka akan bertengkar. Berdebat dulu dalam penciptaan hidung kamu aja. Maka si A menyatakan hidung kamu tuh harus ke atas, di atas kepala, lubang hidung kamu tuh. Si B menyatakan lubang hidung kamu tuh ke belakang. Dan si C dan Tuhan C menyatakan lubang hidung kamu tuh harus di pusat. Maka mereka bertengkar, berdebat dulu menciptakan. Maka terbuktilah dengan cara seperti ini bahwasanya penciptaan manusia, penciptaan di langit dan di bumi itu hanyalah satu Allah, Tuhan yang dikenal dengan Allah, la ilaha illallah. Yang selanjutnya
ajaran yang berhubungan dengan akhlak. Untuk membuktikan keimanan seseorang, akhlak harus disempurnakan dahulu, karena harga diri seseorang untuk membuktikan keimanan seseorang itu tercermin dari akhlakul karimah, dari akhlak yang mulia, dari akhlak yang baik. Yang seterusnya, yang ketiga, hukum amaliyah. Apa aja hukum-hukum amaliyah itu? Yaitunya tentang hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia. Ini tertera dalam pelaksanaan hukum muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Contohnya transaksi jual beli, hukum pernikahan. Maka apabila kamu sudah mampu untuk menikah dan juga sudah berniat untuk melaksanakan pernikahan dan juga sudah ada hasrat untuk menikah, maka tidak juga menikah, dikhawatirkan kamu akan berbuat maksiat, maka status hukum tentang seseorang yang sudah disebutkan tadi adalah wajib hukumnya dia melaksanakan pernikahan. Kenapa? Karena dia sudah punya hasrat, sudah punya keinginan, segi materi dia sudah cukup, fisik dan psikisnya sudah cukup, artinya perkembangan biologisnya sudah mampu untuk berkeluarga atau melaksanakan pernikahan. Kalau masih ditahan-tahan juga, dipastikan dia untuk berbuat maksiat, maka pelaksanaan hukum terhadap orang seperti ini adalah satu-satunya wajib dia melaksanakan pernikahan lagi. Dan selanjutnya dilihat juga di sini hukum-hukum keluarga, tentang hukum kewarisan. Hukum tentang kewarisan, tuntutan terhadap orang mukallaf, suatu yang diberati dengan hukum. Apabila dia sudah berusia 10 tahun, maka wajibnya orang. Yang pertama, apa aturan di sini? 7 tahun dia masih kita ajak. Kalau tidak juga melaksanakan, maka masih kita bujuk juga dia. Maka beban hukum belum ada. Setelah dia berusia 10 tahun, maka kewajiban orang tua untuk melaksanakan pukulan dengan pukulan yang mendidik, artinya tidak melukai dan tidak menyakiti. Dengan catatan dia sadar bahwa kewajiban melaksanakan sholat itu wajib dilakukannya. Yang keduanya, hukum tentang muamalah. Hubungan manusia dengan manusia dalam pelaksanaan transaksi. Contohnya di sini yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, ijarah, upah mengupah, kita menyuruh seseorang, kita bayarkan upahnya, kita bayarkan gajinya, atau dengan hadis menyatakan bayarkanlah upah seseorang sebelum kering keringatnya. Yang selanjutnya dinyatakan dalam transaksi jual beli, mahwal jual beli, mutlakun syai'un bisyai'in. Apa itu mutlakun syai'un bisyai'in? Sesuatu hubungan. Sesuatu hubungan, maka hubungannya dijelaskan lagi. Apa itu hubungan? Transaksi. Jadi transaksi mutlak antara si akidah ini, antara dua orang yang berakad. Siapa itu akidah ini? Si mustari dengan si bai'a. Siapa itu? Si pembeli dengan si penjual. Suatu hubungan antara mutlakun syai'un bisyai'in. Suatu hubungan antara si penjual dengan si pembeli dalam menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi pada dasarnya jual beli itu ada tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Ada namanya dulu jual beli barter. Anda punya sapi, punya kambing, dan si B punya beras, maka ditukar itu. Ayo kita tukaran ya. Saya punya sapi, Anda punya beras. Tukar sapi dengan beras dengan diukur takaran sesuai dengan kesepakatan antara mereka berdua, si A dengan si B tadi. Dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin canggihnya, maka sekarang sudah kita berada pada jual beli online. Artinya memudahkan kesempatan atau mempercepat waktu efektif dan efisien bagi orang yang melaksanakan transaksi jual beli. Jadi di sini contohnya kita dalam pelaksanaan jual beli apapun sudah banyak ragamnya, dengan catatan tidak lari dari kaidah hukum, yaitunya yang bersesuaian dengan hukum kita Al-Quran dan hadis. Dan selanjutnya hukum jinayat, hukum pidana. Apa gunanya ini? Memelihara stabilitas masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Contohnya membunuh. Kalau ada seseorang membunuh, maka diberi sanksi hukumnya. Dia harus dimasukkan kurungan penjara. Dan siapa yang mencuri, diberi sanksi hukumnya, masukkan penjara. Apa fungsi dari sanksi hukum ini? Perbedaan nanti ya.
sanksi dengan sanksi. Kalau sanksi berarti Anda ragu, syakun, ragu. Kalau sanksi berarti adanya akibat hukum atau balasan hukum terhadap perbuatan yang Anda lakukan. Yang kedua tentang hadis. Hadis ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang disandarkan semuanya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana cara minumnya Nabi, bagaimana Nabi berdiri. Maka pada masa Nabi dulu, ketika seseorang melanggar hukum atau ketika seseorang tidak mengerti dengan pelaksanaan sesuatu, maka mereka tidak perlu kemana-mana. Mereka cukup langsung bertanya kepada Nabi. Karena para sahabat sahabat Nabi, sahabat sahibul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu yang dikatakan dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang bertemu, orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang hidup pada masa Nabi, dia berteman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tahu sifat dan karakter Nabi, dia melihat Nabi, dan dia hidup bersama bergaul dengan Nabi dan segala macamnya dia tahu. Contohnya dia ragu bagaimana status hukum tentang minum berdiri, misalnya kan bagaimana statusnya pelaksanaan salat ketika adanya buang air kentut angin keluar atau plecus itu. Maka dia tidak perlu repot-repot, langsung dia mencari Nabi. Bagaimana pelaksanaannya ini Nabi, ini. Maka dia menyampaikan peristiwa yang dialami, baik dia berada dalam keraguan atau dia tidak tahu sama sekali. Maka Nabi langsung menjawab saat itu juga. Maka dia tidak ada lagi keraguan, artinya dia sudah terlepas dari keraguan itu. Anda paham tuh nak? Penjelasan seperti itu. Contohnya di sini tentang sunnah fi'liyah. An Ibni Umar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala usalli kama raaitu ni ashabi yusalluna la annaha ahadan yusalli bilaili wala nahari. Nah, di sini dilanjutkan oleh hadis lagi, masya'a ghaira an la taharrau tulu'an samsi wala gurubaha. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya sholat seperti sholatnya Nabi, dan aku tidak melarang seseorang di antara mereka sholat pada siang hari maupun malam hari sesuai dengan dikehendakinya, kecuali mereka sengaja sholat pada saat terbitnya tenggelamnya matahari. Nah, di sini dilihat lagi. Yang ketiga adanya ijma. Mahwal ijma, kesepakatan para ulama. Nah, kesepakatan para ulama, mereka sudah sepakat. Sepakat itu apa? Sepakat itu bercerai-berai atau bulat? Kebulatan tekad. Kesepakatan pendapat para ulama terhadap suatu persoalan atau permasalahan. Jadi itu ijma, kesepakatan tekad yang kuat para ulama untuk menetapkan suatu peristiwa. Nah, di sini ulamanya ulama siapa? Para mujtahid. Di kalangan apa contohnya di sini? Kapan dia kesepakatannya ini? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Surah An-Nisa ayat 115. Sini barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya yang mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. Jadi kalau orang yang masih menentang keberadaan status hukum atau yang sudah ditetapkan pada masa Nabi SAW, setelah itu Nabi meninggal, sahabat juga tidak ada lagi. Nah, ini kan ditetapkan sudah, maka mereka itu dinyatakan suatu kesesatan yang nyata. Nah, seburuk-buruk tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Artinya, hukum itu sudah ada pada masa Nabi. Pada masa sahabat diikuti. Setelah itu, Nabi dan sahabat sudah meninggal. Maka ditetapkan oleh para mujtahid, para ulama. Maka mereka tentang
atau mereka tidak setuju, atau mereka melawannya, atau mereka mengingkarinya, maka itu adalah seburuk-buruk manusia. Apa artinya seburuk-buruk manusia di sini? Bahwasanya mereka itu orang yang tidak apa? Tempat mereka seburuk-buruk itu adalah neraka. Mereka itu adalah di neraka. Landasan tentang ijma, contohnya di sini kesepakatan tentang nenek menggantikan ibu bila mana ibu kandungnya dari semayat sudah wafat. Contoh dalam kewarisan ya, ibu anak meninggal, tinggal neneknya, maka nenek status nenek boleh digantikan sebagai ibu karena dengan alasan ibunya sudah wafat. Dan ketika si mayat sudah tiada, pernah mereka memberikan nenek 1/6. Jadi jatah 1/6 itu adalah si ibu. Karena si ibu sudah meninggal, anak diurus oleh nenek atau dikenal dengan cucu, maka keberadaan harta 1/6 itu boleh dipindahkan kepada nenek. Nah, di sini itu yang dijelaskan di sini ya. Ada lagi namanya kias. Baik, apa itu kias? Nah, ini kias, sumber hukum keempat itu adalah kias. Kias itu artinya dianalogikan, dilogikakan. Dilogikakan atau mengukur sesuatu dengan sesuatu untuk diketahui adanya persamaan. Jadi dianalogikan, dilogikakan, mengukur sesuatu dengan adanya persamaan. Nah, apa contohnya di sini? Surah An-Nisa ayat 59 tadi yang Bunda jelaskan. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatilah olehmu Allah, taatilah olehmu Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berselisih, berdebat, bertengkar dalam menyelesaikan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Maka jika kamu berselisih, bertengkar, berdebat dalam menyelesaikan sesuatu, kembalikanlah kepada Allah. Apa itu maksud kembalikanlah kepada Allah? Itu kepada Al-Qur'an. Wa ila Rasul, dan kembalikanlah kepada Rasul. Wa Rasul adalah hadis. Kembalikan kepada hadis. In kuntum tu'minun, itulah kamu yang dikatakan orang yang beriman itu, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka demikian itu adalah sebaik-baik tempat kembali bagimu. Contoh kiasnya hukum haram khamar yang ditegaskan dalam Al-Quran. Nah, kenapa khamar itu diharamkan? Karena khamar itu sedikit manfaatnya, banyak mudaratnya. Karena hal seperti itu dikiaskan. Khamar itu adalah minuman yang sangat merusak. Kenapa? Orang yang sudah mabuk itu akalnya sudah tak berfungsi lagi. Sudah tenggen dia itu. Segalanya ngomongnya itu tidak terarah lagi. Bahkan rahasianya pada 24 tahun yang lalu disimpan rapinya akan terbongkar. Wala taqrabus shalah wa antum syukara. Jangan engkau dekati salat. Mendekati salat itu tidak boleh bagi orang yang mabuk. Jika kamu berada dalam keadaan mabuk. Karena orang mabuk itu akalnya tidak sehat lagi. Kita tutup kuliah kita dengan bacakan Alhamdulillah.